Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kepada kawan-kawan kita yang hari ini masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan masih membahas tentang jaringan komputer dan kali ini adalah tentang transmisi data. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Transmisi data adalah proses penting pada jaringan komputer dan internet. Ketika kita mengirimkan email atau mengakses situs web dan kita mendapatkan informasi, maka di situ terjadilah transmisi data. Transmisi data adalah proses berbagi atau bertukar data antara dua objek, alat, atau sistem. Komunikasi data memiliki bagian penting, yaitu pengirim yang melakukan proses pengiriman data dan penerima yang menerima data, dan medium atau kanal yang merupakan saluran transmisi dari data atau informasi dari dua objek berbeda tersebut. Bagian penting dari komunikasi data dapat dilihat pada gambar berikut. Di situ ada pengirim atau sender. Sender akan mengirimkan data melalui medium atau kanal, dan dari medium atau kanal tersebut akan disampaikan kepada penerima atau receiver. Secara umum, medium atau kanal adalah benda di mana data akan bergerak dari pengirim menuju penerima. Medium ini dapat berupa udara jika data yang dikirimkan adalah data suara dari mulut ke telinga, dari radio pemancar ke pesawat radio di rumah dalam bentuk gelombang elektromagnetis, kabel tembaga, atau kabel serat optik jika data berupa cahaya yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Transmisi data dari pengirim ke penerima dapat terjadi kesalahan. Kesalahan data ini dapat dideteksi dan dapat dikembalikan dengan cara tertentu. Paket data. Transmisi data pada jaringan komputer dan internet biasanya tidak dikirim dalam ukuran yang besar karena akan terkendala oleh kemampuan medium dan untuk kepentingan kehandalan pengiriman. Data dikirimkan dalam bentuk sekumpulan paket data yang berukuran kecil yang dinamakan data paket atau juga biasa disebut dengan datagram. Paket data dapat memiliki ukuran yang tetap atau dinamis tergantung kebutuhan sistem. Namun, biasanya paket data berukuran kecil, yaitu sekitar 64 KIP atau KB atau kilobyte, sehingga dapat dengan mudah dikelola. Kumpulan paket data kemudian bisa dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda. Paket data ke I misalnya dapat melalui jalur X. Namun kemudian jika suatu jalur X menjadi sangat sibuk, maka paket ke I+1 dapat melewati jalur lain menuju tujuan dari pengiriman paket. Sama seperti ketika kurir akan mengirimkan paket belanja daring yang kita beli. Tentu kurir akan mencari jalur tercepat untuk sampai ke rumah kita. Metode dengan memecah paket dalam bentuk paket-paket kecil ini sebenarnya memiliki kelemahan, yaitu dengan adanya proses penyusunan kembali paket-paket data tersebut atau reassemble. Struktur paket. Paket terdiri atas 3 bagian penting, yaitu header paket, payload paket, dan trailer paket. Header paket adalah alamat paket ketika suatu paket akan dikirimkan ke tujuan tertentu. Payload paket adalah paket data sebenarnya yang berisi informasi yang ditransmisikan dari sumber ke tujuan. Sedangkan trailer paket berisi informasi penutup dari suatu paket data yang menandakan paket berakhir. Trailer paket dapat berisi protokol untuk pengecekan terjadinya pengiriman data. Untuk setiap paket,
paket header berisi alamat IP pengirim, alamat IP penerima atau tujuan, urutan paket yang digunakan untuk penyusunan kembali paket saat sampai di tujuan, ukuran paket yang digunakan untuk menentukan apakah paket utuh ketika sampai di node, termasuk juga informasi banyaknya paket yang ditransmisikan. Lalu untuk paket payload berisi data aktual yang dikirimkan yang biasanya sebesar 64 KB. Dan terakhir paket trailer berisi cara untuk mengidentifikasi akhir paket. Lalu cara untuk mengecek kesalahan pengiriman. Beberapa cara antara lain cyclic redundancy check atau CRC, kemudian juga checksum dan lain-lain. Tahukah kalian KIB atau KB atau kilobyte adalah kuantifikasi atau satuan dari informasi digital. 1 kilobyte adalah 1024 byte. Paket switching. Switching packet adalah salah satu cara transmisi paket data yang paling banyak digunakan, di mana data akan dipecah ke dalam beberapa paket data dan dikirimkan secara independen dari titik awal ke titik tujuan. Sesampainya di tujuan, paket-paket data tersebut akan disusun kembali dengan urutan yang sesuai dengan menggunakan informasi yang ada pada header paket. Pada setiap tahapan pengiriman data akan sampai pada node yang berisi router yang akan melanjutkan proses pengiriman ke tujuan. Sebagai contoh misalnya, kalian sedang mengirimkan sebuah surel atau surat elektronik yang berisi foto kalian dari laptop kalian ke ponsel milik teman kalian. Surat elektronik dan foto tersebut akan dipecah dalam beberapa paket data sebelum dikirimkan. Paket-paket data akan dikirim melalui jalur atau rute dari komputer A ke komputer B melalui node yang bisa berupa router, switch, komputer, dan lain sebagainya. Ketika sebuah paket data dikirimkan dan mencapai suatu node tertentu, node akan mengirimkan paket tersebut sesuai dengan paket header yang ada pada paket tersebut. Sebagai contoh, pada gambar berikut, paket data yang dikirimkan dari komputer A akan melalui jalur yang independen untuk sampai ke komputer B. Catatan, R1 hingga R7 adalah mewakili router atau node dalam jaringan antara A dan B. Kita lihat dari sebelah kiri, di situ ada komputer A. Komputer A akan mengirimkan sebuah paket melalui router A, dan router A itu akan secara independen memilih menuju ke R2 dulu atau R6 dulu. Demikian seterusnya hingga sampai di router B, dan router B akan dikirim ke penerima atau receiver. Jika paket-paket data yang akan dikirim memiliki urutan sebagai berikut, ada merah, biru, hijau, violet, dan coklat misal datanya berupa semacam itu, maka paket-paket data tersebut akan mengikuti alur sebagai berikut. Yang pertama, paket data akan ditransmisikan melewati jalur yang independen. Router akan menentukan kemana paket akan dikirim. Penentuan jalur atau routing akan ditentukan dari banyaknya paket yang sedang diproses oleh node tertentu. Yang keempat, jalur yang dipilih sebisa mungkin adalah jalur terpendek. Namun, jika jalur terpendek tersebut tidak tersedia atau sedang sibuk, maka jalur lain bisa dipilih. Yang kelima, karena berbeda jalur, maka paket-paket data bisa sampai di tujuan dengan urutan yang berbeda. Berikut menggambarkan urutan pergerakan paket-paket data. Kita lihat dari komputer A, data akan dikirimkan ke router A. Datanya berupa urutan yang tadi, ada merah, biru, hijau, violet, dan coklat. Setelah sampai di router A akan memecah data tersebut menjadi paket-paket kecil, di mana paket merah dan hijau akan dikirim ke router 2. Sedangkan paket yang lain, 3 paket yang lain akan dikirim melalui router 6. Kemudian router 2 yang menerima 2 paket tadi akan mengirimkan 1 paket kecil ke R1 dan ke R5.
Sedangkan R6 yang semula menerima 3 paket itu akan mengirimkan 3 paket itu 2 ke R5 dan 1 ke R7. Demikian seterusnya, paket itu akan dipecah menjadi paket-paket kecil sampai menuju ke router B. Dan di router B akan diurutkan kembali sesuai dengan header yang sudah tercatat sebelumnya menuju ke komputer B. Metode packet switching dianggap sebagai salah satu cara yang handal, namun cara ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan cara ini adalah: yang pertama, paket data dapat dikirimkan dari sumber ke tujuan tanpa jalur khusus atau dedicated channel. Yang kedua, kegagalan pengiriman rendah karena router dapat melakukan pengiriman ulang atau rerouting paket jika terjadi kegagalan. Yang berikutnya, banyak user bisa menggunakan jaringan yang sama. Dan yang berikutnya, memungkinkan pengiriman data berkecepatan tinggi. Namun paket switching juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah paket data bisa hilang dan harus dikirim kembali. Proses penyusunan kembali paket data yang hilang membutuhkan waktu. Adanya delay atau jeda dan rentan terhadap error sehingga sulit digunakan untuk pengiriman data yang cepat dan berkualitas tinggi seperti voice call. Terkadang paket data pada packet switching hilang di perjalanan karena bouncing data atau data yang berpindah-pindah di antara router dan akhirnya tidak sampai di tujuan atau penerima data. Proses pengiriman akan berhenti yang dapat menyebabkan jaringan terhenti karena meningkatnya paket yang hilang. Untuk mengatasi hal ini, maka muncul teknik yang disebut dengan metode hopping. Hop number atau penghitung hop atau time to live (TTL) akan diberikan pada header pada setiap paket data, dan penghitung ini akan dikurangi 1 setiap kali paket data meninggalkan router. Awalnya, paket data diberi penghitung hop maksimum. Jika penghitung hop sudah 0 dan paket data ternyata tidak sampai pada tujuannya, maka paket data tersebut dihapus dari router berikutnya. Paket yang hilang ditandai oleh komputer penerima dan permintaan untuk pengiriman ulang paket data yang diciptakan. Tahukah kalian, metode lain dalam pengiriman data selain packet switching adalah circuit switching, di mana jalur komunikasi dibentuk secara khusus atau dedicated sebelum komunikasi antar dua node berlangsung. Hal ini sangat berbeda dengan packet switching, di mana tidak ada jalur khusus antara dua node. Circuit switching digunakan pada jaringan telepon analog. Ayo kerjakan. Mengurutkan mekanisme pengiriman data dengan packet switching. Deskripsi: aktivitas ini adalah aktivitas untuk menentukan urutan dari packet switching dalam proses pengiriman data dari komputer pengirim ke komputer tujuan. Apa yang kalian butuhkan? Yang pertama adalah kertas HVS dan printer. Yang kedua, gunting. Lalu apa yang kalian lakukan? Yang pertama adalah atur kelompok peserta didik yang terdiri dari 2 hingga 3 peserta didik. Yang kedua, cetak dokumen berbentuk tabel berikut pada kertas HVS. Yang ketiga, potong cetakan pada kertas HVS untuk tiap kotak pada tabel. Berikut ini langkah-langkah dari aktivitas kelompok berkaitan materi packet switching. Yang pertama, paket yang dikirim ke jaringan berpindah dan dari router ke router dengan jalur berbeda dan ditetapkan oleh router. Oleh karena itu, waktu perjalanan setiap paket dapat berbeda. Yang kedua, data dipecah menjadi beberapa chunk atau paket. Yang ketiga, setelah paket tiba, paket-paket tersebut disusun ulang membentuk data awal. Yang keempat, jika data membutuhkan banyak paket, maka urutan setiap paket dicatat. Yang kelima, jika tidak ada pesan konfirmasi pengirim mengirimkan data lagi. Yang keenam, setiap paket memiliki alamat ke alamat dan payload atau potongan data.
Pesan konfirmasi terkirim dari penerima ke pengirim yang menunjukkan bahwa pesan tersebut telah diterima. Tantangan: kalian diminta untuk mengurutkan langkah-langkah pengiriman data tersebut dengan metode packet switching agar langkah-langkah yang tersedia menjadi urutan yang masuk akal. Ayo kerjakan. Aktivitas individu. Gangguan pada packet switching. Deskripsi: aktivitas ini adalah aktivitas untuk memberikan pemahaman pada kalian apa yang terjadi ketika gangguan pada node pada proses packet switching. Diketahui proses pengiriman data menggunakan packet switching sebagai berikut. Di sebelah kiri adalah ada kondisi awal, yaitu sebuah surat elektronik akan dikirimkan dari komputer A ke komputer B. Kondisi akhir, surat elektronik atau surel terkirim ke komputer B dengan melewati node yang berwarna merah seperti pada gambar sebelah kiri. Tantangan: bagaimana jika jaringan memiliki sejumlah node yang rusak seperti beberapa kasus pada gambar berikut ini? Tugas kalian adalah menentukan node pengiriman data yang dilalui dari komputer A ke komputer B dengan mewarnai node pada jaringan tersebut. Yang pertama, sebelah kiri atas, node yang rusak itu ada di tengah. Maka silakan, surat elektronik tadi harus melewati node mana saja agar tersampaikan ke komputer B. Yang sebelah kanan atas, ada dua node yang rusak. Sedangkan yang bagian bawah kiri, ada 5 node yang rusak. Dan kanan bawah, ada 6 node yang rusak. Maka silakan warnailah node yang akan dilalui jalur paket data tersebut hingga sampai pada tujuan. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.